Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sobat bahasa Arab itu mudah yang selalu bersemangat untuk belajar bahasa Arab. Puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobat bahasa Arab itu mudah yang berbahagia, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan belajar bersama tentang al-arqam, tentang angka-angka. Ini adalah bagian kedua setelah pada pertemuan yang lalu, ada video yang lalu kita belajar bersama tentang angka-angka untuk bagian yang pertama. Masih ingat sobat sekalian dengan slide yang seperti ini ya? Angka-angka dalam bahasa Arab ya. Wahidun, ithnani, thalathun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, thamaniyun, tis'un, ashrun. Wahidatun, ithnatani, thalathatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, ashratun. Di sebelah kanan yang kita baca pertama kali itu tadi sobat adalah angka-angka dalam bahasa Arab untuk mudzakkar atau laki-laki ya. Bahkan angka pun di dalam bahasa Arab ada mudzakkar dan ada muannasnya, ada laki-laki dan ada perempuannya sobat. Ini adalah di antara keunikan bahasa Arab. Masya Allah, luar biasa. Kemudian di sampingnya itu slide yang warna biru, qolamun qolamani aqlamun, kitabun kitabani kutubun, maktabun maktabani makatibu, kursiyun kursiyani karosiyu, kursiyun kursiyani karosiyu, faslun faslani fusulun, babun babani abwabun, kurrasatun kurrasatani kurrasatin, sabburatun sabburatani sabburatin, mistoratun mistoratani masatiru, kursiyun kursiyani mohon maaf, tollasatun tollasatani tollasatin, nafidatun nafidatani nawafidu, majallatun majallatani majallatin. Sobat sekalian yang berbahagia dan tetap semangat untuk belajar bahasa Arab. Seperti pada video yang lalu sudah disampaikan bahwa di dalam bahasa Arab, paling tidak di dalam bahasa Arab ada 3 bentuk jamak sobat. Jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan satu lagi adalah jamak taksir. Nah, yang kita pelajari terlebih dahulu pada kesempatan kali ini adalah jamak dalam bentuk jamak taksir. Di mana jamak dalam bentuk jamak taksir itu tidak ada aturannya sobat bahasa Arab ya. Tidak ada aturannya, jadi tidak beraturan. Dan kemudian dari mana kita bisa tahu? Dari banyak membaca, dari banyak belajar. Kemudian kita bisa tahu. Ketika melihat satu benda, kita akan katakan atau sudah terbiasa, oh bentuk jamaknya ini, bentuk musannanya ini, gitu ya sobat ya. Nah, itu sobat. Nah, sama halnya ini sobat. Ketika sobat perhatikan, contoh ini sobat. Kitabun kitabani kutubun. Kutubun, perhatikan, kutubun. Dhammah tanwin di situ digunakan sobat ya. Maktabun maktabani makatibu ya. Maktabun maktabani makatibu, tidak digunakan dhammah tanwin di belakang makatibu sobat. Tidak boleh kita katakan untuk jamaknya maktabun kita katakan makatibun, salah sobat. Kursiyun kursiyani karosiyun, salah. Yang benar adalah kursiyun kursiyani karosiyu. Faslun faslani fusulun. Memang betul itu fusulun, ada dhammah tanwinnya sobat. Mengapa demikian? Nah, inilah tadi sobat bahasa Arab itu mudah yang sudah saya sampaikan bahwa ini adalah di antara keunikan bahasa Arab. Kita biasakan untuk
biasakan untuk memahami, biasakan untuk mengerti dan mengetahui bentuk kata benda dalam bentuk mufrad, mutsanna dan jamaknya. Kita biasakan sobat ya. Termasuk ini sobat. Mistoratun, mistorotani, masatiru. Jamak dari mistorotun adalah masatiru. Nafidatun, nafidatani, nawafidu. Tidak boleh kita katakan nawafidun. Memang demikian adanya sobat. Bentuknya ya seperti ini. Nah, kemudian sobat, sekedar mengulang bahwa mufrad itu pasti jumlahnya satu. Baik itu untuk mudzakkar maupun muannats. Mufrad itu jumlahnya satu. Mutsanna itu pasti jumlahnya dua. Mutsanna pasti jumlahnya dua. Gitu ya sobat ya. Kemudian jamak pasti jumlahnya lebih dari dua. Nah, sobat sekalian, para pembelajar bahasa Arab itu mudah. Berikutnya ini ada tabel sobat ya. Ini bendanya mudzakkar seperti contoh kitabun wahidun, kitaban ithnani. Nah, ini sobat, ketika kita ingin mengungkapkan jumlah suatu benda di dalam bahasa Arab, maka perlu kita perhatikan ini. Tidak asal kita bicara, mohon maaf sobat. Ya, kita sudah tahu bahasa Arabnya buku itu kitabun, kemudian 6 bahasa Arabnya adalah sittun. Ya, atau sittatun, kemudian kita katakan 6 buku, sittatu kutubin. Salah sobat. Ya, sittatu kutubun. Ya, mohon maaf, kemudian kita katakan karena kita tahu bahasa Arabnya 6 itu sittatun, kemudian kita katakan sittatun kutubun. Tidak benar sobat. Yang benar adalah sittatu kutubin. Ada aturannya sobat. Nah, aturannya diantaranya adalah ini sobat. Jika kita ingin mengungkapkan jumlah benda untuk 1 dan 2, untuk 1 dan 2, maka kita sebutkan bendanya terlebih dahulu sobat. Kita sebutkan bendanya terlebih dahulu, baru kemudian angkanya. Itu aturan pertama. Aturan kedua, jika bendanya itu laki-laki, maka angkanya adalah juga laki-laki dalam bentuk mudzakkar. Demikian juga jika bendanya dalam bentuk muannats, maka angkanya juga dalam bentuk muannats. Ya. Aturan berikutnya, sobat bahasa Arab itu mudah. Jika kita ingin mengungkapkan benda atau bilangan benda untuk 3 sampai 10, ya, 3 sampai 10 sobat ya, perhatikan. 3 sampai 10, maka yang kita sebutkan adalah angkanya terlebih dahulu. Ya, kita sebutkan angkanya terlebih dahulu. Nah, kemudian aturan berikutnya sobat. Jika kita ingin mengungkapkan 3 sampai 10, maka bendanya kita sebutkan dalam bentuk jamak. Ya, kita sebutkan dalam bentuk jamak. Nah, itu sobat. Kemudian aturan berikutnya, jika bendanya itu asalnya laki-laki atau asalnya mudzakkar, ini contoh, asalnya mudzakkar kitabun ini ya sobat ya. Nah, karena aturan sebelumnya adalah harus disebutkan dalam bentuk jamak ya. Kemudian aturan berikutnya, jika bendanya itu mudzakkar, asalnya mudzakkar, maka angkanya kita sebutkan dalam bentuk muannats. Angkanya kita sebutkan dalam bentuk muannats sobat ya. Demikian sebaliknya. Jika bendanya itu muannats, kita sebutkan dalam bentuk jamak, ya, bendanya muannats, kemudian kita sebutkan dalam bentuk jamak, akan tetapi angkanya dalam bentuk mudzakkar. Angkanya kita sebutkan dalam bentuk mudzakkar, sobat. Contoh ini, salatu kurrasatin.
Kurrosatin adalah jamak dari kurrosatun. Ya. Kurrosatin jamak dari kurrosatun. Salatu. Ya, ini mudzakkar, sobat. Ya, angka dalam bentuk mudzakkar. Seperti tadi sudah dikatakan bahwa jika bendanya itu muannats, ya. Jika bendanya itu muannats, asalnya muannats, ini kan kurrosatun asalnya. Kemudian kita ingin mengungkapkan untuk 3 sampai 10, maka kita gunakan jamak. Kita gunakan jamak, kemudian angkanya mudzakkar. Sebaliknya, jika bendanya itu mudzakkar, kita gunakan jamaknya, tetapi angkanya kita gunakan yang dalam bentuk muannats. Seperti ini, sobat. Ya. 3 buku, salah satu kutubin. Tidak bisa kita sebutkan karena kita tahu bahasa Arabnya 3 itu salah satu, bahasa Arabnya buku itu kitabun, kemudian kita sebutkan salah satu kitabun. Salah, sobat. Ya, aturannya seperti ini, sobat sekalian. Ya, insya Allah mudah difahami. Dan jika sobat belum paham, lagi-lagi silahkan bisa berkomentar di kolom komentar di bawah ini, sobat. Para sobat bisa berkunjung juga ke website kami di www.islamitumudah.web.id. Al-muhadatsatu. Hal hadza kitabuka? Na'am, hadza kitabi. Kam kitaban laka? Li thalathatu kutubin. Kam qalaman laka? Li arba'atu aqlamin. Liman hadhil mahfadhatu? Tilkal mahfadhatu li. Kam kurrasatan laki? Li thalathu kurrasatin. Kam mistaratan laki? Li arba'u masatiru. Sobat, bahasa Arab itu mudah. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa ketika kita ingin mengungkapkan benda dengan jumlah 3 sampai 10, maka yang kita gunakan adalah jamak. Ya, bentuk jamaknya. Ketika kita mengungkapkan bendanya, asal bendanya itu mudzakkar, maka selain dalam bentuk jamak, maka angkanya kita sebutkan dalam bentuk muannats. Demikian juga sebaliknya, sobat bahasa Arab. Ya, jika bendanya, asal bendanya itu adalah muannats, kita sebutkan dalam bentuk jamak, kemudian angkanya kita sebutkan dalam bentuk mudzakkar. Ini, sobat sekalian, al-qiraatu. Azizatun mudarrisat, azizun mudarrisun fil madrasatil mutawassitatil islamiyati. Lahu mahfadhatun wahidatun. Fi mahfadhatihi arba'u aqlamin wa sittu kurrasatin wa khamsatu kutubin. Fi mahfadhatihi aydan majallatun ilmiyatun. Lahu thalathu majallatin. Al-ustadzu azizun fil fasli. Lil fasli babun wahidun wa nafidatan ithnatani. Fil fasli aydan makatibu wa karasiyu. Di bawah sudah ada artinya, sobat sekalian, ya. Demikian, sobat, untuk pembelajaran kita tentang angka dari 3 sampai 10. Jangan lupa untuk memperbanyak kosakata. Memperbanyak perbendaharaan kosakata akan memudahkan kita semua, akan memudahkan para sobat bahasa Arab itu mudah dalam bercakap-cakap menggunakan bahasa Arab. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.